Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami kau ingatkan bahwa kami adalah anak-anak. Kami bukan hamba. Bukan orang yang tidak berharga. Bukan orang yang tersingkir, terbuang. Kami anak. Engkau sayangi dan kau cintai. Yang kau beri rahmat demi rahmat. Supaya kami sungguh menghayati keputraan kami. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan karunia. Semoga di tahun ini kami mewujudkan sebagai anak-Mu yang terkasih. Seperti putra-Mu Yesus. Amin. Para saudara, sekali lagi kita diingatkan dalam bacaan pertama surat Yohanes. Bahwa kita anak Allah. Sungguh-sungguh anak Allah. Dan ketika Kristus menampakkan diri, menyatakan diri, kita akan menjadi seperti Dia. Anugerah yang seringkali tidak kita pedulikan, seolah-olah sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi kita harus sungguh sadar bahwa sungguh-sungguh apapun juga kita, sejahat, sejelek apapun, karakter ini, esensi ini merupakan sesuatu yang membuat kita bahagia. Aku anak yang dicintai Allah, yang dikasihi Allah, yang diselamatkan Allah, yang ditebus Allah. Dan itulah keputraan ini, dan dikatakan bahwa ketika Yesus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Dan itu diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini ketika Yohanes Pembaptis. Ada dua hal penting yang kita lihat kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Bahwa Roh Kudus yang berada di atas kepala Yesus itulah anak Allah. Itulah Mesias. Dan Yohanes juga menunjukkan bahwa ketika Yohanes melihat Yesus sebagai anak domba Allah yang menebus dosa dunia dan dosa manusia. Bisakah saya dan Anda bersikap seperti Yohanes Pembaptis? Melihat Yesus sebagai anak domba Allah yang menebus dosa-dosa manusia. Bisakah kita melihat Roh Kudus di kehidupan Yesus? Sejujurnya saya belum bisa. Padahal saya sudah 65 tahun menjadi Katolik. Apakah Anda bisa seperti Yohanes Pembaptis? Pertanyaan ini pertanyaan yang perlu kita jawab dengan jujur. Karena ini merupakan suatu pengalaman personal. Apakah aku memiliki pengalaman yang personal dengan Yesus? Maka mari saudaraku terkasih. Kita mohon rahmat supaya Roh Kudus membuka mata kita, pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita, raga kita, seluruh diri kita untuk mengakui Yesus sebagai anak domba Allah. Kenapa anak domba Allah? Kita ingat akan pengalaman Abraham mengorbankan anaknya Ishak lalu digantikan dengan domba. Domba itulah persembahan binatang-binatang, domba, sapi, kerbau, kambing, burung dara sebagai ganti penebusan dosa-dosa kita semua. Dan anak domba Allah itu digantikan oleh Yesus yang mengorbankan diri, yang disalibkan, diperlakukan tidak untuk menggantikan dosa manusia. Yesus kita ditebus karena darah, karena dosa itu dengan pengorbanan Yesus. Sekali lagi, Yesus mati, menderita demi aku, demi hidupku, demi kita. Umat manusia, siapa saja, entah itu Katolik, Kristen, atau non-Katolik, semua umat manusia. Ini luar biasa. Ya. Lalu juga kemudian Yohanes mengatakan Roh Kudus. Sejauh mana kita mengalami Roh Kudus? Merasakan, melihat Roh Kudus dalam diri kita. Mari kita mohon rahmat. Di tahun ini, di awal tahun ini, mengalami
seperti Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua. Sehingga Roh Kudus mengalir dalam diri kita, memiliki kebijaksanaan dalam perjalanan hidup kita di tahun 2026 ini. Berkat Tuhan.